Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tidak benar-benar jauh dari desa, itu kenyataannya. Kita sering membayangkan geopolitik sebagai sesuatu yang dingin, jauh, dan penuh istilah berat. Negosiasi antar negara misalnya, ketegangan militer, perang dagang, semua itu terasa seperti milik layar berita saja, bukan milik warung kecil di pinggir jalan di desa. Itu salah. Kenyataannya ya, kenyataannya lebih kejam daripada itu. Lebih kejam daripada itu. Jadi setiap keputusan besar di tingkat global diam-diam merembes masuk ke kehidupan paling sederhana, yaitu di desa. Bahkan ke tangan petani yang sedang memegang cangkul, linggis, arit, ke pemilik warung yang menghitung receh, ke pengusaha kecil yang berharap dagangannya laku hari itu. Semua itu berpengaruh. Dan ironisnya, mereka sering tidak sadar hal itu. Memang semua terlihat seperti normal-normal saja atau biasa-biasa saja, sampai tiba-tiba harga pupuk naik, harga bahan pokok naik. Awalnya hanya ya selisih kecil, tidak terlalu terasa memang, tapi dalam beberapa bulan kemudian biaya produksi membengkak. Petani mulai mengurangi penggunaan pupuk. Memang sewajarnya sih, seharusnya petani harus menggunakan alternatif. Ya memang awal-awalnya hasil panen turun, kualitas ikut turun, harga jual tidak bisa naik karena pasar tidak peduli alasan di balik itu semua. Di sisi lain, mereka mendengar berita tentang konflik di belahan dunia lain seperti saat ini, konflik Amerika Iran, Israel Iran, dan sebagainya, serta tentang ketegangan antara negara-negara besar Amerika dan Cina dan semacamnya, tentang sanksi ekonomi di dalamnya, tentang perang yang katanya jauh. Tapi anehnya, kenapa hidup mereka itu terasa lebih sulit? Disitulah kemudian geopolitik bekerja. Tidak terlihat memang, tetapi menghantam, menohok kehidupan kita yang ada di desa ini. Rantai pasok global adalah jalurnya. Mengapa bisa itu terjadi? Desa mungkin terlihat mandiri, tetapi banyak hal yang digunakan di sana berasal dari sistem global. Contohnya pupuk, bahan bakar, BBM, mesin, bahkan pakan ternak sekalipun itu masuk jalur global. Ketika jalur distribusi terganggu atau harga energi naik karena konflik, semua ikut terdorong naik. Tidak ada yang benar-benar terisolasi memang. Seorang peternak ayam di desa tiba-tiba harus membeli pakan dengan harga lebih mahal dari biasanya. Mereka tidak peduli konflik apa yang terjadi di luar sana. Dia hanya tahu satu hal, biaya naik, itu saja. Tapi harga jual ayam tidak mengikuti. Ayamnya malah biasa-biasa, tetap saja harganya segitu, padahal pakannya naik. Jadi margin yang dulu tipis sekarang hampir tidak ada. Dan di titik itu banyak yang menyerah, banyak yang kolaps, banyak yang mengeluh. Ya memang ya tidak semua ya. Karena di setiap tekanan selalu ada celah. Di setiap tekanan selalu ada celah. Saat negara-negara negara-negara besar saling membatasi perdagangan, rantai pasok global tidak berhenti. Ia hanya mencari jalan lain ataupun jalur baru. Produk yang dulu tidak dilirik tiba-tiba jadi alternatif.
Itu memang kesempatan baiknya. Tapi dari desa kecil bisa mendapatkan permintaan lebih tinggi. Misalkan rempah lokal mulai dicari kembali. Kemudian produk olahan rumahan menemukan pasar baru di sana. Masalahnya bukan peluangnya sekarang. Ya, masalahnya adalah kesiapan. Apakah kita benar-benar siap seperti itu membaca peluang di tengah tekanan? Banyak desa tidak siap dengan standar kualitas, tidak punya akses distribusi yang baik, dan tidak memahami bagaimana masuk ke pasar yang lebih luas. Peluang lewat apa ya? Peluang lewat eh, begitu saja. Kesempatan lewat begitu saja, seperti kereta yang tidak pernah berhenti. Di sisi lain, perubahan lain terjadi secara diam-diam dan kita tidak sadari. Orang-orang kota mulai kembali ke desa. Mereka mulai berbondong-bondong mengatakan bahwa desa lebih aman. Bukan karena mereka ingin hidup tenang pada akhirnya, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Karena hidup di kota itu sangat keras. Krisis ekonomi, PHK, tekanan biaya hidup di kota, semua mendorong mereka pulang mudik ke desa. Tapi mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat desa. Apa itu? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa perekonomian. Contohnya, mereka mengerti internet, mereka paham pemasaran digital, mereka tahu bagaimana menjual tanpa harus membuka toko fisik. Contohnya sekarang ini marak jualan online dan sebagainya. Dan tiba-tiba desa berubah drastis. Warung kecil mulai punya akun online. Produk rumahan mulai dijual lewat live streaming di TikTok, di YouTube, di Instagram dan semacamnya. Pasar yang dulu hanya ya sebatas di daerah sekitar, tetangga dan semacamnya, sekarang bisa menjangkau seluruh wilayah, menjangkau kota, bahkan luar negeri. Perubahan ini tidak terjadi karena desa ingin berubah. Perubahan ini dipaksa oleh keadaan global. Ya, tekanan geopolitik menciptakan efek domino yang sangat panjang. Ya, dari konflik antar negara misalkan, serta ke kebijakan ekonomi, kemudian ke harga komoditas, ke lapangan pekerjaan, hingga akhirnya sampai ke desa. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang menjadi pembeda. Satu hal yang menjadi pembeda, yaitu apa? Adaptasi. Adaptasi sangat penting. Desa yang mampu beradaptasi mulai melihat peluang di balik kekacauan. Mereka tidak lagi hanya menjual bahan mentah, mereka mulai mengolahnya, mengemas, dan membangun nilai tambah terhadap produk-produk mereka sendiri. Misalkan singkong. Singkong bukan lagi sekedar singkong pada akhirnya. Ia menjadi produk olahan dengan branding yang dibangun dan kuat. Ia masuk ke pasar yang lebih tinggi, pasar yang lebih luas. Kemudian misalkan kopi bukan lagi hanya dijual di tengkulak saja, tapi ia diproses, dikemas, kemudian dijual langsung ke konsumen. Ini bukan tentang teknologi tinggi pada akhirnya. Ini tentang cara berpikir. Cara berpikir lewat adaptasi itu tadi. Nah, dari semua itu
permasalahannya tidak semua desa bergerak ke arah itu. Ya memang sebagian tetap bertahap dengan cara lama, menunggu harga membaik misalkan, pasrah pada keadaan, bergantung pada satu komoditas saja, mengandalkan pola lama yang dulu pernah berhasil, tidak beradaptasi seperti itu, hanya mengandalkan pola-pola lama. Ya masalahnya dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Geopolitik itu tidak memberikan stabilitas, yang menciptakan ketidakpastian. Misalkan harga bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Itu yang terjadi sekarang. Permintaan bisa berubah dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Pasar bisa hilang tanpa peringatan. Itu kejamnya. Jadi ketergantungan menjadi resiko terbesar desa. Desa ya yang hanya bergantung pada satu sumber pendapatan akan selalu berada di posisi paling rentan ketika harga jatuh. Tidak ada penyangga, tidak ada pendukung, tidak ada alternatif. Dan disitulah banyak ekonomi desa turun secara perlahan. Ya bukan karena mereka tidak punya potensi sebenarnya, tapi ya karena mereka tidak punya strategi, tidak punya basis keilmuan, tidak punya strategi yang dimaksud. Sementara itu pemerintah mulai melihat desa dengan cara yang berbeda. Ya ketahanan pangan seperti yang digemborkan oleh pemerintah saat ini. Ketahanan pangan menjadi isu global, ketahanan energi menjadi prioritas, kemandirian ekonomi menjadi target. Dan desa berada di pusat semua itu. Program bantuan mulai mengalir memang. Infrastruktur mulai dibangun, akses mulai dibuka. Tapi lagi-lagi hasilnya tidak merata. Yaitu kelemahannya. Desa yang siap akan melesat, desa yang tidak siap ya hanya akan melihat perubahan dari jauh, akan terpuruk. Pada akhirnya geopolitik bukan hanya tentang negara, satu negara saja, tentang negara-negara yang kita tahu, tapi ini tentang bagaimana kekuatan besar yang ada di dunia membentuk realitas kecil di tingkat lokal, tentang bagaimana keputusan di ruang rapat internasional itu juga menentukan apakah sebuah warung di desa, petani di desa bisa bertahan ataupun tidak. Ini juga tentang bagaimana konflik yang terjadi ribuan kilometer, bahkan jutaan kilometer jauhnya, bisa menentukan harga bahan pokok di pasar lokal. Konflik yang ada di Timur Tengah bisa menentukan harga singkong di Jawa Timur seperti ini. Ini bukan cerita besar sebenarnya, ini cerita sehari-hari. Dan yang paling ironis, banyak orang di desa tidak pernah tahu bahwa mereka sedang berada dalam permainan besar itu. Jadi mereka hanya merasa hidup semakin sulit, cari pekerjaan semakin sulit, atau kadang tiba-tiba ada peluang yang tidak ada sebelumnya, tiba-tiba muncul. Ya tiba-tiba ada orang kaya jatuh miskin, tiba-tiba ada orang miskin naik menjadi orang kaya tanpa tahu kenapa. Kan begitu. Di dunia seperti ini bertahan saja tidak cukup. Memahami arah perubahan
menjadi keharusan setiap orang, baik itu orang kota, lebih-lebih orang desa. Karena geopolitik akan terus bergerak, dunia akan terus berubah, dan desa mau tidak mau akan selalu ikut terseret di dalamnya. Nah, pertanyaannya sebagai penutup, pertanyaannya sangat sederhana. Pertanyaannya sekarang, apakah desa hanya akan menjadi korban dari perubahan itu, atau justru menjadi pemain yang tahu bagaimana memanfaatkan setiap gelombang yang datang? Jadi ingat pertanyaan itu. Apa hanya jadi korban, atau kita mendapat peluang, atau kita jadi orang kaya yang jatuh miskin, atau orang miskin yang semakin miskin, atau orang miskin yang akan naik menjadi orang kaya? Demikian dulu sharing untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.